menghilangkan hasad, menghilangkan dengki dari hati kita terhadap kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian kaum. Disitulah teruji kita mentauhidkan Allah ataukah tidak. Iya, sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, tauhid itu bukan hanya tidak meminta kepada kubur. Tauhid itu bukan hanya seseorang tidak mengambil berkah kepada hal yang dia tidak boleh mengambil berkah. Tapi dari kesempurnaan tauhid yang telah dikhabarkan oleh Nabi, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak seseorang. Ya. Nah, ketika ada hasad pada diri kita dari kelebihan yang dimiliki oleh seseorang lain, sadar ataukah kita tidak sadar, kita sedang protes ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang protes. Allah Subhanahu wa taala ia memberikan penerimaan kepada hati seseorang, Ini dari Allah atau bukan? Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil Jibril dan kemudian, wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan. Kemudian Jibril memanggil penduduk langit dan mengkhabarkan bahwasanya Allah mencintai fulan, maka cintailah fulan tersebut. Maka Allah akan menanamkan kecintaan ke dalam hati penduduk bumi kepada orang tersebut. Ini pemberian dari Allah. Dia disenangi oleh manusia, pengajiannya dihadiri penuh masjid. Ini semuanya dari mana? Ini dari Allah. Ini pemberian yang Allah berikan kepadanya, penerimaan manusia. Allah tanamkan dalam hati manusia kepadanya. Begitu juga ketika dia berbisnis, usahanya lebih maju dibandingkan usaha kita. Bisnisnya lebih maju dibandingkan bisnis kita. Apapun yang dia miliki, memiliki kelebihan dibandingkan kita. Disinilah kita harus mempraktekkan tauhid. Apa praktek yang kita tanamkan dari sisi tauhid? Ya, beriman kepada takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak kepada dirinya, tidak akan terjadi. Kalau Allah tidak menerima, tidak menanamkan penerimaan manusia kepada orang tersebut, juga tidak akan diterima oleh manusia. Kalau Allah tidak membukakan pintu rezeki kepadanya, dia akan tertutup pintu rezekinya. Jadi kita harus menyadari hal yang seperti ini, para hadirin. Ketika kita hasad kepada seseorang dari kelebihan yang Allah berikan kepadanya, kita sedang protes. Allah, kenapa engkau berikan kepadanya dan tidak berikan kepadaku? Ya Allah, kenapa engkau lapangkan kepadanya, engkau tidak lapangkan kepadaku? Sadar kau tidak, kita tidak sadar, kita sedang melakukan hal yang seperti ini. Dan sisi kedua, tidak ada kebodohan yang paling bodoh melebihi dari hasadnya seseorang dari kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Kenapa? Ketika kita hasad ya kepada seseorang, apakah hasad kita itu akan mengurangi apa yang dia miliki dan akan menambah kekurangan yang kita punya? Menambah atau tidak? Tidak akan mengurangi apa yang Allah tetapkan kepada dirinya, dan juga tidak akan menambah apa yang telah kita ambil. Jadi kita sedang berbuat sesuatu yang tidak ada manfaatnya, bahkan menyiksa diri kita. Seharusnya ketika kita fokus dengan bisnis kita, fokus dengan dagang kita, yang mana tetangga kita, teman kita, yang mungkin dulunya anak buah kita, yang mungkin dulunya kerja sama kita, yang mungkin dulunya kita arahkan untuk berbisnis, ternyata bisnisnya lebih maju dibandingkan kita. Disitulah kita berusaha untuk apa? Kita berusaha kembali. Mungkin ada yang salah dalam bisnis kita, mungkin kita harus mengatur kembali bisnis kita, mungkin barangnya harus lebih baik, atau mungkin pelayanannya harus lebih ramah. Tapi ketika kita sibuk dengan apa yang Allah berikan kepada dirinya, tidak akan mengurangi apa yang ada pada dirinya, dan juga tidak akan memperbaiki keadaan diri kita. Bukankah ini kebodohan? Sementara seorang muslim tidak berbuat hal-hal yang tidak akan bermanfaat untuk dirinya. Ya, nah inilah inti daripada ketauhidan seseorang. Nah begitu juga para hadirin, tauhid itu saya jelaskan kembali, bukan hanya sebatas tidak mendatangi kubur, meminta kepada kubur, tapi juga bentuk dari hasil tauhid seseorang menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kepadanya.